Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Lumajang ternyata juga memiliki banyak peninggalan penting dari masa Majapahit. Salah satunya adalah situs Biting yang ada di Dusun Biting, Desa Kutorenan, Kecamatan Sukodono. Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan, situs Biting ini bukanlah situs biasa, tapi merupakan wilayah ibu kota Kerajaan Lamajang, hadiah dari Dyah Sang Ramawijaya setelah berhasil mengalahkan Kediri dan mendirikan Kerajaan Majapahit. Area yang diduga termasuk dalam kawasan ibu kota Lamajang atau yang kemudian juga ada yang menyebut dengan nama Majapahit Timur ini sangat luas, mencapai 135 hektar. Struktur yang masih tersisa dan masih bisa terlihat jelas dari bekas istana kerajaan tersebut adalah bangunan benteng sepanjang 10 km dengan salah satu sudut menara pantaunya. Tak hanya panjang, ukuran tembok benteng yang sekarang tertimbun dan sejajar dengan tanah ini juga sangat tebal, mencapai 6 meter. Bahkan tingginya berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan cara menggali hingga ke bagian paling bawah konon mencapai 10 meter. Berdasarkan hasil penelitian tim dari Balai Arkeologi Jogja pada tahun 1982 hingga tahun 1991, area yang disebut termasuk dalam kawasan situs Biting ini tak hanya berada dalam satu titik, namun tersebar di 6 blok. Di antaranya adalah blok Keraton seluas 76,5 hektar, blok Jeding 5 hektar, blok Biting 10,5 hektar, blok Randu 14,2 hektar, blok Salak 16 hektar, dan blok Duren 12,8 hektar. Dalam kitab Negara Kertagama, kawasan ibu kota Kerajaan Lamajang ini disebut dengan nama Arnon, yang dalam perkembangannya pada abad ke-17 disebut Renong, dan dalam perkembangan berikutnya lokasinya disebut berada di desa Kutorenan. Kutorenan dalam cerita rakyat di Lumajang identik dengan kata ketonon atau terbakar. Dimungkinkan sebutan tersebut muncul dari peristiwa peperangan yang pernah terjadi hingga mengakibatkan seluruh bangunan istana Kerajaan Lamajang ini hancur dan terbakar di masa lalu. Sementara nama Dusun Biting yang kemudian dijadikan nama situs Biting diduga berasal dari bahasa Madura yang berarti benteng karena daerah ini dikelilingi oleh benteng yang besar dan kokoh. Jauh dari struktur benteng terdapat sebuah makam yang diyakini oleh sebagian masyarakat sebagai makam Arya Wiraraja. Namun demikian, sebagian warga lainnya meyakini struktur ini bukanlah makam, tapi hanya merupakan petilasan saja. Berdasarkan sejarahnya, munculnya Kerajaan Lamajang bermula dari runtuhnya Kerajaan Singasari pada tahun 1292 silam. Saat itu, Raden Wijaya, menantu Raja Singasari Kertanegara yang dikalahkan oleh Jayakatwang, lari dan meminta bantuan kepada Arya Wiraraja Adipati Sumenep. Atas saran dan usaha Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian mendapatkan pengampunan dari Jayakatwang dan mendapatkan daerah perdikan di hutan Tarik yang kemudian diberi nama Desa Majapahit. Saat tentara Mongol datang untuk menyerang Singasari, atas saran Arya Wiraraja pula, Raden Wijaya kemudian membangun koalisi dengan Mongol untuk menyerang Kediri. Hasilnya, dalam waktu singkat, kerajaan Kediri berhasil dikalahkan.
Atas kecerdikan Arya Wiraraja pula, usai mengalahkan Kediri, pasukan Majapahit kemudian ganti menyerang tentara Mongol hingga pasukan dari Kitai Nagari itu berhasil dikalahkan. Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat saat meminta bantuan kepada Arya Wiraraja di Sumenep saat mendeklarasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya memberikan sebagian wilayah Majapahit di timur yang meliputi Lamajang hingga Belambangan kepada Arya Wiraraja. Namun tak lama berada dalam suasana tenang, setelah Arya Wiraraja wafat, kerajaan Lamajang kemudian diserang oleh Majapahit. Saat itu, akibat hasutan pejabat istana yang licik yang bernama Mahapati kepada Raja Majapahit kedua, yaitu Jayanegara, tentara Majapahit menyerang Lamajang dengan dalih untuk menghukum Patih Nambi yang difitnah akan melakukan pemberontakan. Para sejarawan dan warga di Lumajang berharap para ahli segera melanjutkan penelitian dan ekskavasinya terhadap situs Biting ini. Hal tersebut bertujuan agar kemegahan kerajaan Lamajang di era Majapahit ini dapat direkonstruksi dan dilihat kembali. Sangat besar. Ya. Di Dusun Biting itu yang perlu kita ketahui, kita kan melihat ada satu jejak. Menurut Balai Arkeologi Yogyakarta dalam penelitiannya antara tahun 1982 sampai 1991 mereka melakukan penelitian yang mengatakan bahwa di Dusun Biting itu ada sebuah pondasi tembok keliling yang menyatakan bahwa itu diperkirakan adalah tembok benteng. Kenapa? Karena tembok ini berkeliling itu mengitari satu wilayah 135 hektar di pinggiran-pinggiran sungai yang ada di sana. Jadi 135 hektar itu diperkirakan ada kalau dalam satuan panjang mungkin bisa mencapai 8 km gitu kan, karena nanti tidak lurus tapi berkelok-kelok. Nah, dalam penelitian itu jelas di sana tembok-tembok pembatas yang diperkirakan adalah benteng, karena tidak mungkin seorang Pak RT punya tahun 1300-an diperkirakan punya tembok punya pembatas pagar yang panjangnya hampir 8 kilo. Jadi dimungkinkan itu adalah seorang tokoh penguasa, ya, seorang raja barangkali seperti itu, dengan tembok bentengnya yang sangat kokoh dengan ketebalan 2,1 meter. Nah, di tengah-tengahnya ada berbagai macam tinggalan berupa batu bata. Jadi di sana ada yang disebut blok jedingan, itu adalah Taman Sari atau Kaputren. Ada juga blok keraton. Nah, dalam hal ini memang sedikit agak aneh karena blok keraton ini tidak ditemukan apa-apa, tapi masyarakat menilai itu adalah blok keraton. Lain-lain ada blok Minak Koncar dan banyak lagi kalau kita datang di sana berupa tinggalannya, terutama benteng-benteng dengan menara-menara yang masih ada, yang tinggi menjulang, itu namanya pengungaan atau menara pengawas.
Nah, seperti itu. Nah, untuk itu adalah peninggalan jejak arkeologisnya. Nah, kalau kita sambungkan dalam babat, itu ada yang namanya babat negara Kertagama ketika Prabu Jayanegara pada sekitar tahun 1216 Masehi. Maaf, pada sekitar tahun 1316 Masehi, Prabu Jayanegara dari Majapahit melakukan dan memimpin serangan atas sebuah negara bernama Lamajang. Nah, Lamajang ini, kalau dalam babat negara Kertagama seperti itu diceritakan, itu dipimpin oleh Mahapatih Nambi. Bentengnya namanya Benteng Pajarakan. Nah, kalau kita sinkronisasi, kita sambungkan antara tinggalan-tinggalan yang ada di Biting dengan benteng-benteng yang ada di sana, Benteng Pajarakan, dapat dikatakan bahwa situs Biting itu atau tinggalan yang ada di kawasan Biting itu adalah Benteng Pajarakan yang dimaksud oleh babat negara Kertagama yang ditulis oleh Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Apa dasar yang digunakan untuk mengklaim bahwa ini yang dijelaskan dalam kitab negara Kertagama? Apakah ada prasasti atau angka tahun yang ditemukan di struktur itu? Kalau di Lumajang memang kebetulan tidak ada angka tahun atau prasasti. Tapi ketika menyebutkan Nambi berperang di Benteng Pajarakan di negara bernama Lamajang, dan di Biting itu ada satu tinggalan besar, tentu saja ini adalah ketersambungan dari sejarahnya. Jadi sejarah kan tidak bisa kita mencari, oh ini tahunnya, ini keterangannya begitu. Tetapi ada hal yang menghubungkan sejarah dari jejak peninggalannya atau jejak arkeologinya dengan jejak-jejak menurut sumber-sumber sejarah. Dalam hal ini sebuah babat bernama Babat Negara Kertagama. Sudah berapa kali diekskavasi? Ekskavasi belum. Jadi kalau penelitian, jadi ada beberapa tahap dalam penelitian. Penelitian di sana ada sekitar 13 tahap penelitian. Jadi ada 12 tahap dari 82 sampai 91. Ada satu tahap lagi tahun 2013. Jadi ada 13 tahap penelitian. Penelitian yang dimaksud adalah penggalian biasa ya, penggalian biasa untuk mencari struktur. Namun kalau ekskavasi berupa pemugaran atau pemunculan kembali sampai saat ini belum. Dari penggalian biasa yang dilakukan itu ada temuan benda apa Pak yang mendukung justifikasi itu sebagai benteng dari istana Lamajang itu? Ya, kalau bentengnya jelas itu kan sampai sekarang fondasinya masih ada, sejauh hampir 8 kilo. Kalau kita lihat masih ada fondasi-fondasi dengan ketebalan 2,1 meter dan ada menara-menara pengawas. Menurut Balai Arkeologi dalam penelitiannya yang masih tersisa ada 6 pengawas. Salah satunya adalah yang berbentuk kotak, itu bukan benteng tapi menara pengawas daripada benteng yang tinggi menjulang itu. Jadi bukan benteng itu sendiri, bentengnya yang Anda lalui itu bentengnya. Ada kotak di dalam kosong di bagian tengahnya, itu maksudnya apa itu? Itu diperkirakan ya menurut analisa kita. Jadi itu adalah menara pengawas yang mana pada masa yang lalu menara pengawas ini kan sudah agak runtuh ini sebenarnya. Pada masa yang lalu mungkin agak tinggi dan di atasnya dimungkinkan masih ada yang namanya kayu-kayu. Jadi itu adalah sisa-sisanya, kayunya tentu sudah. Kalau di masa yang lalu menara pengawas ada kayunya, jadi pemanah-pemanah, pengawas-pengawas melihat sekitar. Kalau mau masuk istana harus melewati sungai, kemudian masuk di tembok benteng. Terhadap situs yang nilai sejarahnya sangat tinggi ini, apa yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan agar tidak semakin rusak?
Kalau saya dulu dahulu tahun 2011 sebagai ketua LSM, Masyarakat Peduli Penanggalan Majapahit Timur, itu berjuang keras untuk menyelamatkan Biting dari pembangunan perumahan. Kita berhasil untuk menyelamatkan dengan wujud MOU, Memorandum of Understanding antara LSM MPPM Timur dengan PT Perumnas Biting yang kemudian menghentikan operasionalnya di Biting itu pada tanggal 30 Januari 2014. Dan kemudian Biting disahkan menjadi cagar budaya lewat perjuangan LSM kita. Itu tahun pada sekitar kalau tidak salah 14 April 2014 disahkan menjadi kawasan cagar budaya Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya yang diperlukan situs ini apa, Pak? Bukan hanya status, tapi sudah realisasi anggaran, katanya panjenengan tadi ekskavasi dan perlindungan, mungkin pelestarian dan sebagainya. Yang sampai hari ini nampaknya katanya orang sastra masih jauh panggang dari api.